menjunjung, melaksanakan program-program yang sudah dilaksanakan. Sebagai manusia, Tuhan menciptakan berbeda dan perbedaan itu tidak bisa disamakan. Oleh karena itu perbedaan mau disamakan itu orang-orang yang agak miring ya. Kalau harus disamakan, maka kita berbeda-beda justru indah. Justru kita akan saling menguatkan dengan perbedaan itu. Saya, Pak Pendeta, kebetulan saya pernah mengabdi selama 5 tahun di SMA Katolik Santa Maddalena de Canossa di Dili, Timur. Dan kebetulan saya juga sudah pernah berkunjung di katedral di Filipina selama 3 bulan di sana, diajak oleh suster di sana. Dan kebetulan sebetulnya waktu itu mau ke Roma, tidak jadi karena terburu saya bertugas ke sini kembali lagi. Dan saya pernah menjadi pengiring anak-anak altar, pengiring gereja kalau Sabtu sore. Kebetulan SMA saya di satu-satunya di kabupaten itu, dan saya waktu itu wakasiswaan dan bisa main musik. Ya siap Sabtu sore menemani anak-anak, mengiringi anak-anak saya di SMA 1 BGG dan SMA Santa Maddalena de Canossa itu untuk kebaktian. Jadi saya tidak asing lagi untuk bergaul dengan teman-teman. Tidak banyak yang saya sampaikan, Bapak Ibu semua. Selamat bernatal. Semoga berkah Natal dan hikmah Natal bisa bermanfaat, membumi untuk semua makhluk dan untuk sesama. Berikan yang terbaik walaupun berbeda. Yang penting manusia itu adalah amalnya untuk sesamanya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gi. Perwakilan dari SMA 2 salah satu, monggo Pak Doni. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hum Santi Santi Hum, nama budaya, salam kebajikan. Salam. Yang pertama dan utama, marilah kita bersama menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan inayahnya pada siang yang sejuk ini kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Selanjutnya saya atas nama lembaga SMA Negeri 2 Meranggen, tadi ada pesan dari Bapak Kepala Sekolah, Pak Solikin SPD MPD, menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas undangan dari secara khusus keluarga besar dari SMA 1 Meranggen, di mana pada siang hari ini kita diundang untuk merayakan Natal bersama. Selanjutnya yang terhormat Bapak Sugiharto, SPD MPD, selaku Kepala SMA 1 Meranggen, Bapak Ibu Guru, Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, Kasubag TU, rekan-rekan guru dari SMA Negeri 2 Meranggen, terkhusus Bapak Pendeta beserta rekan-rekan yang pada hari ini hadir untuk memberikan pencerahan pelayanan firman pada acara perayaan Natal, terkhusus kepada anak-anak dari SMA 1 Meranggen dan 2 Meranggen. Ini merupakan satu niatan yang baik, yang mencerahkan, dan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala SMA 1 Meranggen, bahwa tema nasional terkait dengan perayaan Natal hari ini luar biasa. Memang sudah selayaknya dan sepantutnya kita dipersatukan ya dalam keberagaman, persaudaraan dan kebersamaan. Itu kata kuncinya. Sekali lagi Bapak, kami menyampaikan terima kasih atas undangannya, sehingga jalinan silaturahmi, jalinan kebersamaan ke depan bisa lebih ditingkatkan. Syukur-syukur kami nanti dari SMA Negeri 2 Meranggen juga akan mengundang dari Bapak Ibu Guru dan juga para peserta didik yang beragama Nasrani untuk bisa Natalan bersama. Kami terkhusus dari Bapak Ibu Guru yang beragama Nasrani dan Katolik sangat menaruh atensi besar kepada SMA 1 Meranggen, karena sebagai salah satu
Ya, salah satu dari sekian sekolah baik di Kabupaten Demak maupun di provinsi sebagai sekolah penggerak. Berikan tepuk tangan yang meriah. Semoga ini menjadi magnet ya untuk SMA 2 Meranggen, karena bagaimanapun juga SMA 2 Meranggen itu saudara muda, lahirnya mungkin duluan di SMA 1 Meranggen, sehingga harapannya ada sinergitas mulai dari Bapak Ibu guru, kemudian juga para siswanya. Perayaan Natal hari ini sungguh luar biasa Bapak, untuk kali pertama. Semoga ini menjadi hikmat, menjadi pencerahan, menjadi keberhasilan buat kita semuanya. Ke depan kita bisa merayakan Natal yang meriah lagi, karena memang saat ini situasi pandemi, tapi yakinlah bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang penuh kasih, selalu senantiasa melimpahkan berkat bagi kita semuanya. Menurut demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kepada Bapak Kepala Sekolah, Dewan Guru, juga para siswa SMA 1 Meranggen, kami mengucapkan terima kasih atas undangannya, sehingga perayaan Natal hari ini kita bisa kali pertama bergabung bersama untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doni, perwakilan dari SMA 2. Acara seremoni saya kira sudah cukup, dan Bapak Kepala Sekolah beserta staf, jikalau ingin Jumatan bisa meninggalkan ruangan ini. Kita nanti akan memasuki ke acara ibadah. Tapi sebelumnya kita foto bersama dulu ya di depan sini. Monggo, Bapak Ibu guru aja atau dengan siswanya. Monggo kita foto bersama. Kita masuki acara ibadah. Kami serahkan seluruhnya kepada tim dari Budiah dan Pak Pendeta Yohanes Kristianto. Monggo kami serahkan. Shalom teman-teman semuanya. Sekali lagi yang lebih semangat, shalom. Boleh lambaikan tangannya sekali lagi, shalom. Shalom. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau muji Tuhan, tapi sebelum itu kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segalanya yang sudah Tuhan buat untuk kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah memberi kami kesempatan untuk melaksanakan Natal bersama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan
Datanglah hadirat-Mu Yesus, kami menikmati kehadiran-Mu, bahagia bersamamu. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Kita mau sama-sama tepuk tangan, kita memuji Tuhan bersama-sama, amin. Dia yang sudah lahir untuk kami dan Dia yang sudah mati untuk kami. Mari sama-sama nyatakan. Bagi kami semua, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di kami semua. Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. lebih semangat lagi kata-kata. Kita menyanyikan lagu ini dari awal ya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Sama-sama katakan, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. sekali lagi, Sang penebus juru selamat dunia. berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Oke teman-teman, silakan duduk semuanya. Sebelum itu bisa lihat kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Bentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau selamatkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, Yesus. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Mari sama-sama katakan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan
segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari sama-sama katakan lagu ini dari awal. Allah kami yang setia Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Kasih-Mu besar Tuhan. kasih-Mu besar Tuhan. Selamatkan hidupku. Kan hidupku, Harapanku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, Ucap syukur Tuhan. terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku Segenap hatiku memujimu Yesus. menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Mari saya dan teman-teman untuk berdiri bersama-sama. Ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Selamanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat hari yang indah yang Kau berikan pada kami untuk kami bisa bertemu di tempat ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan punya Allah seperti Engkau yang rela meninggalkan kemewahan surga dan Engkau turun ke muka bumi untuk kami semua Tuhan Yesus. Engkau datang dengan kesederhanaan menerima kami semua, umat-umat, anak-anak ciptaan-Mu yang mungkin melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang tidak menyenangkan Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur hari ini Tuhan kami bisa merayakan Natal di mana Engkau hadir bersama-sama dengan sekolah yang indah ini ya Tuhan, dua sekolah yang Kau satukan untuk kami bisa merayakan Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami semua ya Tuhan, biarlah firman-Mu itu bisa menguatkan kami dan bisa menjadi kekuatan untuk kami bisa melangkah di hari-hari ke depan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Cek. Baik, shalom semuanya. Terima kasih atas undangannya buat Ibu, Bapak yang luar biasa. Saya merasa
mendapat kehormatan untuk bisa hadir di tempat ini. Dan saya juga bersyukur kalau cek oke. Mungkin pegang aja nggak apa-apa. Oke. Saya sungguh bersyukur kalau saya bisa berada di sebuah sekolah yang sangat toleran ya. Kemarin juga Bapak Hendy, Pak Wali Kota Semarang itu juga ya diwakilkan oleh wakilnya mengatakan bahwa Semarang itu tidak ada lagi melihat mayoritas dan minoritas, dan saya bersyukur kalau di sekolah ini dan dua sekolah ini mempraktekkan hal yang sama, di mana kita itu bisa bersatu untuk bisa tidak ada melihat kamu lebih rendah atau agamamu lebih baik, tapi kita bersyukur kalau sekolah ini ya punya pandangan yang luar biasa ya, yang luar biasa untuk sebuah pertumbuhan kekristenan. Dan hari ini juga tema yang luar biasa, ini tema nasional, bahkan di GBI pun secara nasional pun mengambil tema ini ya. Tema kemarin kita Natal Perwil, itu Natal Pendeta-Pendeta Semarang, judul temanya juga sama, Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan. Ya, next itu diambil saya ambil di 1 Petrus 1 ayat 22. Ini menarik sekali karena Petrus bisa menuliskan pernyataan tentang kasih persaudaraan. Ya, nanti kita akan belajar sama-sama. Boleh kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua ya, karena ini lebih banyak anak mudanya, saya izinkan saya untuk bicara agak santai Bu ya. Baik, yuk kita sama baca-baca ya. 1, 2, 3. Bisa kebaca kan? Bisa, oke. 1, 2, 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah, ini Petrus yang buat. Petrus yang menuliskan kitab ini. Petrus, di mana yang kita kenal dia adalah salah satu muridnya Kristus, ya, salah satu muridnya Kristus, dan dikatakan dia adalah salah satu murid yang dekat. Tiga murid yang dianggap dekat, Yohanes, Petrus, dan Andreas. Ini seperti sebuah komunitas persaudaraan yang luar biasa. Mari kita sebelum saya masuk ke dalam lebih dari firman ini, dari ayat ini, saya ingin kita semua ngelihat Petrus itu kayak apa sih sebenarnya? Seorang Petrus yang dia berjalan aja setelah Tuhan Yesus naik dan dia melayani pelayanannya dia, bayangannya aja itu bisa nyembuhin orang ya. Bahkan dia tuh dipercaya untuk bangkitin orang mati. Seorang Petrus yang dulu itu seperti apa sih? Nah, kita lihat, saya cuma pengen kita semua tahu bahwa yang namanya Petrus itu bukan seseorang yang jauh, susah untuk diikutin. Sebuah firman ini yang sulit untuk diikutin. Karena Petrus pun sama seperti kita. Petrus pun mungkin punya pengalaman yang sama seperti kita. Ya, next. Mari kita lihat sama-sama. Siapa sih Petrus itu? Nah, Petrus itu next. Dia adalah seorang nelayan dari Galilea, ya. Ayahnya dari keluarga nelayan. Nama aslinya adalah Simon. Nama aslinya Simon. Dia disebut paus pertama orang Kristiani, ya. Ayahnya bernama Yohanes, saudaranya bernama Andreas, ya. Dia termasuk keluarga zaman dulu karena berada di Danau Galilea, di tepi Galilea. Dia termasuk orang yang paling kaya di keluarga Danau Galilea. Karena dia adalah semua keluarga itu adalah seorang nelayan. Jadi sekarang itu mungkin punya pabrik ikan gitu ya, terbesar di Danau Galilea. Jadi orang kaya. Dan kelihatan kalau dia itu orangnya sendirian. Jadi pada saat Tuhan Yesus naik ke perahu, dia sendirian. Sementara di perahu yang lain ada beberapa orang. Sementara dia cuma sendirian. Nah, makanya saya sendiri menilai bagaimana si Petrus zaman dulu sikapnya atau sifatnya, karakternya dia seperti apa. Next. Nah, sifat karakternya dulu dia di keluarga kaya. Saya bilang dia agak sombong ya, orangnya agak sombong, keras kepala, emosi yang nggak terkendali dan individualis.
individualis, dia tadi dia sendirian gitu ya, mengerjakan sendirian. Sombong itu dia bilang, Tuhan, nggak mungkin Tuhan, aku akan meninggalkan engkau. Itu padahal terus Tuhan Yesus bilang, Petrus, kamu tuh ya sebelum ayam berkokok udah bohong 3 kali, udah menyangkal aku 3 kali. Itu kan sombong, sifat yang sombong waktu itu. Terus dia juga adalah orang yang keras kepala, emosian nggak terkendali. Pada saat tentara Romawi datang, dia pakai pisau motong salah satu kupingnya itu tentara itu salah satu orang. Wah, emosi dia orangnya. Enggak, belum ngapa-ngapain udah pegang pisau motong. Emosi yang enggak terkendali. Jadi ya mungkin kita ada sifat yang seperti itu. Mungkin kita orang yang tidak disenangin orang. Mungkin kita tipe orang yang ya mungkin ya salah satu dari ini ya. Artinya dulu Petrus sama seperti kita, orang yang biasa. Tapi Tuhan pakai dia pada saat dia berubah, dia kok bisa cerita tentang kasih persaudaraan. Seorang Petrus yang seperti itu, yang sombong, yang emosi, begitu dia berubah, begitu dia mengenal Yesus, dia jadi orang yang baik hati. Dia jadi orang yang care, dia jadi orang yang gak sombong. Salah satu penulisan di dalam Alkitab tentang Petrus yang berjalan di atas air. Petrus itu punya murid namanya Markus. Nah, Markus adalah kitab pertama yang ditulis di dalam Perjanjian Baru, ya. Nah, pada saat di Markus, Markus itu tidak menulis tentang bagaimana Petrus itu berjalan di atas air. Ada 3 kitab yang menuliskan tentang Yesus berjalan di atas air. Matius ada di perahu karena Matius adalah saksi langsung. Yang kedua adalah Yohanes juga saksi langsung, dan yang satu Markus menuliskan cerita yang sama, tapi Markus tidak menulis bahwa Petrus itu berjalan di atas air. Hanya Matius aja yang menulis bahwa Petrus itu berjalan di atas air. Nah, saya melihat karena semua penulisannya kitab Markus itu diajari sama Petrus. Kamu nulis ini ya, kamu nulis ini ya, kamu nulis ini ya. Semua yang pengalamannya Petrus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus itu ditulis oleh si Markus. Nah, pada saat penulisan kitab Markus ini sudah ada perubahan karakter yang ada di dalam dirinya Petrus. Dia jadi orang yang lebih sabar. Salah satu buktinya, kenapa saya jadi berpikir, kenapa kok si Markus tidak menuliskan pengalaman dia berjalan di atas air, pengalaman Petrus. Padahal dia tahu, dia yang kasih tahu pengalamannya, semua pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi kok nggak disuruh? Kalau saya, bro, lu nulis ya, gua berjalan di atas air loh. Gila lu, nggak nulis, awas lu ya. Pengalaman yang luar biasa kan berjalan di atas air. Manusia tuh nggak ada. Siapa yang paling ringan di sini berat badannya? Ada yang 30 kilo, ada yang beratnya 30 kilo. Oh, lu tuh 30 kilo, oke. Orang 30 kilo pun, ya saya 110, jadi pasti tenggelam, pasti. Tapi kalau misalnya berharap gitu ya, kita berharap orang yang lebih ringan gitu ya, nggak ada 30 kilo pun bakal tenggelam. Manusia bakal tenggelam. Tapi ini Petrus pengalaman rohaninya, dia berjalan di atas air, man. Dia berjalan di atas air. Masa nggak nyuruh si Markus untuk nulis? Kepikir nggak? Saya jadi kepikir. Pasti Petrus bilang, nggak usah, itu akan membuat saya jadi sombong. Itu akan memegahkan saya. Mungkin seperti itu yang diarahkan Petrus untuk Markus, sehingga Markus tidak menuliskan pengalaman hidupnya pada saat dia berjalan di atas air. Jelas-jelas Matius ada di dalam kapal itu, dia melihat Petrus berjalan di atas air. Dia menulis, Tuhan kalau itu emang engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Terus Tuhan Yesus bilang, datanglah. Dan dia keluar dari perahu, men. Kalau saya jadi Matius, woi sadar woi, lu tuh manusia, toeng gitu kali ya. Nggak mungkin kamu tuh berjalan di atas air. Tapi karena Tuhan menyuruhnya, dia berjalan. Jadi ada karakter yang berubah yang terjadi di dalam diri Petrus, sehingga dia punya kitab 1 Petrus dan 2 Petrus ini, menulis bagaimana hidup persaudaraan itu. Bagaimana kita hidup bersaudara. Next, makanya
Yohanes tuh mikir, ya Yohanes sama Petrus itu jadi teman dekat. Setelah pelayanan bareng gitu ya, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka selalu pelayanan bareng gitu ya. Mereka menyembuhkan selalu Yohanes dan Petrus gitu ya. Dan Yohanes menulis ini karena begitu besar kasih Allah. Ini ayat hafalan anak sekolah minggu ya. Kita semua pasti tahu. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Poinnya adalah kasih Allah yang dia berikan kepada manusia sehingga Petrus belajar mengasihi sama seperti Yesus mengasihi dia. Yesus mengasihi dia. Pada saat dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, pernah nggak sih rasanya kalian punya perasaan, aduh ini ada temen bohongin dan sampai berkali-kali. Gimana rasanya? Begitu malu, begitu dihina ya kita kalau misalnya dibohongin sama temen ya. Dan kita tak tahu kalau dia bohong sama kita gitu. Tapi hatinya Yesus itu nggak seperti hati teman-teman kita ya pada saat mereka bohongin kita. Dan Petrus belajar tentang Yesus. Jadi pada saat dia menyangkal 3 kali, wah hatinya Petrus dia malu banget. Ketemu sama Tuhan Yesus itu, waduh dia pasti sedih sekali kalau dia itu memang sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tapi pada saat di Yohanes, di peristiwa ini, next, Yohanes 21, berikutnya, next. Yohanes 21 ayat 4-7, ini mengubah pandangannya Petrus tentang Yesus yang dia sakiti. Karena dia sudah menyangkal Tuhan Yesus. Pada saat itu dia lagi murid-muridnya lagi kembali seperti zaman dulu pertama pada saat mereka belum dipanggil sama Tuhan Yesus sebagai nelayan, ya kembali lagi ke nelayan. Dan ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Geng, pada saat ini adalah saat di mana pertama kali Petrus mendapat mujizat bersama dengan Tuhan Yesus. Waktu pertama kali Tuhan Yesus merekrut si Petrus, si Simon ini, pengalamannya sama. "Tuhan, kami tuh udah semalaman nyari ikan tuh nggak ada. Dia cuma kayak mau bilang, "Tuhan," ya ini sombongannya dia zaman dulu, "Tuhan, lu tuh tahu apa? Gue tuh nelayan, gue tuh udah lama nelayan, gue tuh punya perusahaan nelayan se-Galilea. Tapi semalaman aku cari tuh nggak ada apa-apa. Tapi engkau menyuruhnya, karena engkau menyuruhnya, aku akan melakukannya." Ditebar. Ini pengalaman pertama loh ya. Ini bukan peristiwa ini. Ini pengalaman pertama Petrus direkrut jadi muridnya. Ditebar, diangkat, jumlahnya itu sangat banyak sampai dia harus manggil perahu yang lain untuk bisa masukin ikan-ikannya. Peristiwa ini kembali diulang sama Tuhan Yesus. Bayangin nggak? Kayak drakor banget kan? Gimana? Suatu pengalaman pertama kali jatuh cinta gitu sama Tuhan, sama seseorang. Kalau kalian pernah jatuh cinta? Waduh, ya. Pernah senang sama seseorang? Pertama kali pasti kalian akan ingat pengalaman dia nembak kamu gitu misalnya. Ini adalah pengalaman pertamanya Petrus bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu dia bangkit, dia kan ini sudah bangkit ya. Ini bangkit ini ayat terakhir dari kitab Yohanes. Dia sudah bangkit dari mati dan dia sudah selesai untuk kerjaannya di bumi. Kalau dia bangkit sebagai Tuhan, dia bakal ninggalin teman-temannya. Murid-muridnya bakal tinggalin. Gua sudah jadi Tuhan. Tapi enggak. Tuhan mau menunjukkan kasihnya kepada murid-muridnya. Itu menunjukkan banget persaudaraan yang kental sekali yang dia jalin bersama-sama dengan muridnya. Amin.
Itu Tuhan nggak mau ninggalin, udahlah goodbye ya murid-murid gua. Kerja lo, awas lo kalau nggak sabar beledek. Tapi Tuhan mengingatkan memori pertama dia merekrut murid-muridnya. Itu sebuah cinta yang luar biasa sih yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Dan itu hari ini kita belajar sama-sama. Seperti apa sih sampai persaudaraan seperti apa sih yang Tuhan Yesus dan murid-muridnya adakan selama mereka hidup. Amin. Itu kan pengen kita tahu kan. Saya pengen semua sadar dulu. Sebuah kasih persaudaraan itu bisa mengubah seseorang. Itu bisa mengubah karakter kita yang buruk. Karakter kita yang gak disenengin sama orang. Sehingga benar-benar hidup kita jadi lebih berdampak. Lebih banyak kita disenangi sama orang dan lebih banyak kita disenangi sama Allah. Allah mengasihi, sama seperti Yesus. Yesus dikasihi oleh manusia dan dikasihi oleh Allah. Begitu pula dengan kehidupan kita di muka bumi ini. Nah, makanya mari kita belajar sama-sama seperti apa sih kita belajar cinta kasih Kristus agar sanggup menggerakkan persaudaraan itu seperti apa sih? Yang pertama, next. Yang pertama adalah kasih Kristus itu memberi teladan. Kasih Kristus memberi teladan. Jelas, dia memberi teladan yang baik buat kita untuk kita pelajari. Kelahiran Kristus Yesus ialah bukti dari kasih Allah akan manusia. Gak mungkin bagi kita dengan mudah memberikan semua yang kita punya kepada seseorang yang gak kita kenal. Gak mudah. Ada yang bisa ngampuni seseorang walaupun yang salah itu dia, nggak mudah. Tapi kita bisa belajar dari Tuhan Yesus, teladannya Tuhan Yesus, meninggalkan semua yang ada di surga, kemewahan segala yang ada di surga, untuk turun ke bumi dan menjadi manusia. 100% manusia, dia 100% juga Allah. Dia bisa merasakan sedih, dia juga bisa merasakan emosi, itu 100%-nya Tuhan Yesus. Dia merasa sedih, dia merasa capek, ya. Dia merasa emosi pada saat dia membongkar yang jualan di bait Allah itu. Dia bisa, itu manusianya dia. Tapi dia juga 100% Allah. Dia nyembuhin orang, ujung jumbai yang dipegang aja dia merasa ada kuasa mengalir. Padahal murid-murid bilang, Tuhan, ini kan banyak orang. Masa engkau tidak tahu siapa yang menyentuh engkau? Tidak, aku merasa ada kuasa. Nah itu kuasa itu 100%-nya Allah. Dia meninggalkan seluruh kemewahan yang ada di surga sana dan ada di muka bumi bersama-sama dengan kita. Bayangin ya, apa sih yang kalian pengen, apa sih yang saudara-saudara pengen di dunia ini? iPhone 13 atau mobil Lamborghini? Atau apa sih yang kita pengenin? Tuhan Yesus punya, semua punya di sana. Sepatu paling baru Adidas apa gitu yang harganya 70 juta. Kemarin ada Crazy Rich Indonesia, umurnya masih 23, bajunya 57 juta. Waduh. Celananya, apakah itu yang kita kejar? Tuhan Yesus meninggalkan semua kekayaannya untuk bisa dekat bersama-sama. Itu kita pelajari hari ini, menjadi teladan buat kita. Next. Di dalam 2 Yohanes 1 ayat 16, dan inilah kasih itu. Nah, dia memberi batasan seperti apa sih kasih yang harus kita teladani. Inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Ini yang pertama. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Diulang sama Yohanes 2 Yohanes 1 ayat 6. Dan inilah perintah itu, ya. Inilah perintah itu. Yang pertama kan hidup menurut perintahnya. Perintah seperti apa? Inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Hidup di dalam kasih bersama dengan saudara-saudaranya. Next. Di dalam Yesus mengajarkan keteladanan tentang kasih Kristus. Di dalam kasih kita belajar untuk sabar. Kita belajar untuk murah hati. Kita belajar untuk tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, sama seperti buah-buah roh.
Kasih itu sabar, kasih itu murah hati di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7 kita belajar semua. Itulah definisi kasih yang kita harus belajar untuk kita memberikan kepada saudara-saudara kita. Yesus yang sudah memberikan hidupnya buat kita belajar teladan dari hidupnya Tuhan Yesus pada saat dia ada di muka bumi ini. Kita harus belajar. Itu yang pertama. Itu yang Petrus belajar pertama kali. Dia meneladani bagaimana Yesus hidup di muka bumi ini dan dia memberikan hidupnya kepada murid-muridnya. Dia memberikan hidupnya buat kita. Dan kita belajar untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus dengan cara-caranya. Dan kiranya teladan cinta kasih Kristus yang telah lahir itu menghidupi kehidupan orang-orang percaya. Yang pertama, kita belajar teladan Kristus. Yang kedua, next, kasih Kristus memampukan untuk mengamalkan kasih persaudaraan. Saudara, di ayat ini, di ayat 1 Petrus tadi, 1 Petrus 1 ayat 22 itu, di terjemahan sederhana Indonesia mengatakan demikian. Ketika kita dengan pertolongan Roh Kudus menyerahkan diri untuk mengikuti ajaran yang benar, tadi ajaran-ajaran tentang kasih itu apa gitu ya. Kita dibersihkan dari dosa-dosa kita. Hal itu memampukan kita untuk mengasihi saudara-saudari kita dengan tulus. Jadi ada peran Roh Kudusnya. Kita nggak bisa melakukannya sendiri, saudara-saudara, teman-teman. Nggak bisa melakukan sendiri. Untuk melakukan tadi sabar, tadi murah hati itu nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Ada yang namanya Roh Kudus yang akan menguatkan kita. Memang berat sih. Iya, saya belum kenal ya. Nama saya Babe Yohan. Biasanya dikenal Babe Yohan. Ini ada Nancy, salah satu murid saya di Semarang. Dan kita untuk saya selalu jelasin, kamu bisa nggak, mampu nggak memaafkan seorang yang harusnya dia yang salah, tapi kamu harus belajar memaafkan. Nggak gampang. Nggak gampang. Tapi kita belajar apa? Memaafkan. Salah satu anak itu pernah sharing di ibadah remaja. Dia bilang begini, selama hidupnya di sekolah, ini anak ini selalu dibully sama satu orang. Dia dibully terus setiap hari itu dibully. Satu saat, ini anak yang sukanya ngebully anak yang jemaat di remaja kami, melihat bahwa anak yang ngebully ini dia lagi sendirian dan dia lagi diem-diem, kayak dia kelihatan lah ya, bahasa tubuh itu pasti lagi sedih, itu pasti dia tahu. Tahu nggak? Anak ini yang setiap hari di sekolah itu selalu dibully, dia datengin orang yang suka ngebully ini. Terus dia bilang, kamu lagi ada apa? Kenapa? Nggak apa-apa. Kamu bisa cerita apa sama aku? Ya papaku sih. Aku barusan dipukul sama papaku. Terus anak ini bilang, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku doain kamu ya. Wow. Setiap hari dibully dan dia mau belajar ngampuni dengan cara aku doain ya. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku cuma bisa doain buat keluargamu. Besoknya, terus si orang yang suka ngebully datang ke anak ini. Udah mulai takut nih, nanti dibully lagi gitu kan. Dia bilang, makasih ya. Sekarang papa sih masih marah-marahan di rumah, dia bilang begitu. Tapi hari-hari ini tuh aku bisa merasa kuat karena papa tidak terlalu menekan hatiku pada saat dia marah. Wow, itu yang namanya kasih persaudaraan. Nggak mampu kita melakukan sendiri, tapi harus ada Roh Kudus. Hanya Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk belajar mengampuni orang lain. Hanya Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk belajar memberi kepada orang lain. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengasihi saudara-saudara kita. Ini yang kedua yang Petrus ajarkan kepada kita tentang kasih persaudaraan. Yang ketiga, next.
Yang ketiga yang Petrus ajarkan kepada kita adalah kasih yang benar. Nah, kasih yang benar di sini ya. Oh, 1 Petrus. Oh, tadi belum ya. Next. Ketaatan yang dilakukan Roh Kudus hanya memampukan kita ya. Ini ya tadi ya. Oke, next berikutnya yang ketiga. Nah, kasih yang benar. Sebagaimana Tuhan telah mengasihi, demikianlah kita saling mengasihi. Nah, saya ingin lihatin kepada kita semua bahwa pada saat kita mengasihi ada hal perubahan kata di sana, bahasa aslinya. Next. Nah, ini kan di ayat ini kan di aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, kasih persaudaraan, bahasa Yunania adalah Philadelphia, ya, Philadelphia kata bahasa Yunani, kasih persaudaraan, ya. Dari dua suku kata, ya, Phileo yang artinya adalah kasih atau mengasihi, dan Adelphos yang berarti brother atau saudara. Nah, di dalam 1 Petrus tadi dengan sungguh-sungguh tadi, tapi kata sungguh-sungguh saling mengasihi. Dan begitu pula dengan ayat di Yohanes ini terjadi perubahan kata, bukan lagi Philadelphia, bukan lagi kasih persaudaraan, tetapi menggunakan agapasate. Jadi ada suku kata agapenya, ada unsur agapenya, ada unsur kasih yang dari Allahnya. Artinya untuk mengasihi saudara seiman kita butuh standar kasih yang lebih tinggi. Kasih yaitu kasih Allah itu sendiri yang kita berikan kepada saudara-saudara kita. Pada saat berbicara tentang kasih persaudaraan, kita harus belajar untuk mengasihi sama seperti Tuhan mengasihi kita. Agape. Bukan sekedar, ya wis aku kenal kamu di situ ya sudah cukup apa yang kamu lakukan, oke, sampai di situ cukup tahu apa yang sudah kamu lakukan, tapi yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita lakukan agape, kasih sama seperti Allah mengasihi kita. Gimana caranya? Sampai dia harus mati di kayu salib. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, sampai berapa kali aku harus memaafkan orang, dia memaafkan 70 kali. Itu artinya ya sampai seterusnya. Maafin terus. Dia melakukan hal yang salah dengan salah yang sama. Maafin terus sampai seperti itulah kita mengasihi yang benar. Amin. Dan itulah yang bisa menggerakkan kasih persaudaraan di antara kita. Masa-masa pandemi ini memang agak sulit ya untuk kita menunjukkan kasih kita. Tapi ada banyak sekali anak-anak muda yang saya lihat justru mereka kerohaniannya jadi drop pada saat masa-masa pandemi ini. Dan banyak juga anak-anak Tuhan yang cuek, yang membiarkan kondisi seperti ini. Saya percaya di sekolah ini masih banyak lagi teman-teman Kristen dari yang hadir saat ini. Saya percaya begitu pula dengan SMA Negeri 2. Ada banyak yang mereka nggak mau mengikuti lagi ibadah-ibadah secara sungguh-sungguh. Apakah kita cuman sekedar ya wis aku tahu kamu, oke, ya wis itu anak pendeta loh, masa nggak ikut ibadah persekutuan loh itu mungkin kita bisa melihat apakah kita cuman segitu aja atau kita berusaha untuk mengundang mereka hadir bersama-sama dengan kita di sebuah persekutuan untuk mengingat bagaimana kasih Tuhan kepada kita. Itulah bentuk di masa-masa pandemi yang sulit ini. Kita tetap kontak sama mereka. Kita tetap memberikan kepada mereka agar kerohanian mereka tetap kuat. Karena disitulah persaudaraan yang harus kita miliki. Mencintai mereka tanpa syarat.
Walaupun mereka orang yang seperti ini, orang seperti itu. Memang yang paling sulit itu adalah yang paling sulit untuk mengampuni itu adalah pada saat orang itu dekat sama kita. Dan kita mengenal siapa dia. Tapi Tuhan Yesus ngajarin apapun itu. Apapun itu. Tuhan Yesus ngajarin kasih yang agape. Kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Terakhir. Saya mau kasih kesimpulan. Next. That's why yang pertama yang harus kita lakukan sama-sama adalah kasihlah saudaramu dan saudara-saudara kita sekalipun di masa yang sulit seperti pandemi ini. Amin. Siap? Yang kedua, tetaplah mengasihi saudara-saudara kita sekalipun kasih yang diberikan tidak diindahkan atau dicuekin. Tetap mengasihi dia. Siap? Amin. Yang ketiga, kasihlah saudara-saudara kita dengan kasih yang tulus ikhlas, dengan kasih agape. Seperti Kristus yang telah mengasihi kita melalui kelahirannya untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan di antara kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat siang ini ya Tuhan, pada saat kami merayakan Natal bersama, biarlah kami mengingatkan bagaimana Engkau ya, mengasihi kami semua ya Tuhan Yesus. Engkau memberikan contoh, Engkau memberikan teladan yang luar biasa kepada murid-murid-Mu yang bersama-sama denganmu selama 3,5 tahun ya Tuhan. Tuhan, kami mau belajar untuk kasih yang seperti ini Tuhan. Biarlah kami memiliki kasih persaudaraan yang berdasarkan agape, berdasarkan kasih yang tulus ikhlas Tuhan Yesus. Sehingga teman-teman kami, saudara-saudara kami, mereka tidak hilang. Mereka terus ingat sama Engkau, mereka terus berjalan terus dengan masalah-masalah mereka. Mereka terus kuat dimanapun mereka berada. Walaupun tantangan-tantangan yang mereka hadapin itu sangat berat. Berikan kami kekuatan Roh Kudus untuk kami bisa melakukannya. Agar kami bisa mampu menguatkan saudara-saudara kami. Kami mengingatkan, kami bisa menarik mereka kembali untuk ikut bersama dengan Engkau, untuk kembali kepada jalan yang benar. Dan Tuhan, kami mau Tuhan Yesus, biarlah hari ini, enggak cuman hari ini saja. Biarlah kasih persaudaraan itu kekal sampai Engkau datang yang kedua kali Tuhan Yesus. Dan kami melakukannya dengan setia. Jadi dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati semua. Saya kembalikan ke acara. Terima kasih Babeyo yang sudah jauh-jauh masuk ke situasi pedesaan seperti ini. Ya. GPS ada ya Pak Ferry ya, tetap. Tetapi lebih daripada itu, hari ini kita sudah mendengar berita baik yang daripada Tuhan sendiri, bahwa dengan kasih Tuhan kita itu sudah ditebus, diselamatkan. Maka interpretasi kita adalah kita mengasihi sesama kita, termasuk di masa-masa muda pasti banyak tantangan, kemudian mungkin gesekan dalam pertemanan. Nah, itu kita akan belajar untuk mengasihi dan bahwa ketika kita mengasihi dengan kekuatan kita sendiri tidak akan bisa, tapi Roh Tuhan yang akan memampukan. Dan kita akan akhiri untuk ibadah ini karena memang waktunya juga sudah sampai jam 12 harapannya selesai dan kita akan kembali ke SMA 2 Meranggen. Saya berterima kasih kepada Pak Ferry yang luar biasa, juga Mas Eko, tepuk tangan ya. Karena tanpa beliau berdua yang luar biasa ini, kita tidak bisa menyelenggarakan ibadah Natal bersama. Dan semoga nanti mungkin pasca atau event lainnya gantian ya, dari anak-anak SMA 1 Meranggen ke SMA 2 Meranggen. Itu mungkin nanti kita akan agendakan. Terima kasih juga untuk tim dari GPI Gajah Mada yang sudah datang bersama-sama. Semoga tidak kapok, suatu saat mungkin ada lagi. Juga untuk anak-anakku yang SMA 2 Meranggen,
terus tekun dalam Tuhan. Ini memang tidak semuanya ya Pak Ferry, karena sesuai dengan undangan saja. Ini kelas 12 juga yang dari Ibu Justina yang agama Katolik. Puji Tuhan bisa bersama-sama, dan biarlah ini sebuah tonggak kita saling mengasihi satu sama lain. Dan terima kasih Pak Doni, Pak David yang mengantar, juga Bu Yus seperti itu. Juga Mas Terry, Mas Gandhi ya. Oke, terima kasih. Dan kita akan berdoa dulu sebelum nanti dari pihak SMA Negeri 1 Meranggen akan menyampaikan cendramata atau tanda kasih kepada Bapak Babe Yohanes. Ya, saya memanggilnya agak beda Babe ya, karena terbiasa Babe Yo gitu ya. Iya. Iya. Ya, nah, sebelum ini kita akan pujikan Tuhan ya. Puji nama Tuhan saja terlebih dahulu. Kita mengasihi. Jadi kita akan ku kasih kau dengan kasih Tuhan ya. Bisa? Dikunci apa? G. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Mari kita berdiri yuk. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Saling pandang. Ku lihat di matamu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Mari kita pujikan lagi. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di matamu, ku lihat di matamu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di matamu, ku lihat di matamu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Amin ya. Silahkan duduk kembali. Puji Tuhan ya. Dan kepada Pak Ferry sebagai pembina anak-anak Kristen dan Katolik yang ada di SMA Negeri 1 Meranggen akan bersama Babe Yo berada di depan sini untuk memberikan tanda kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita akan bersama-sama berdoa ya sebelum kita OTW ke tempat kita masing-masing karena kita akan ada acara lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih semua karena kemurahan Tuhan kami boleh berada di tempat ini. Yesus Tuhan, jikalau bukan Tuhan yang menuntun kami, jikalau bukan Engkau yang menyatukan kami, ini semua tidak terjadi pada kami. Kami bersyukur Yesus berada di daerah Meranggen. Engkau tempatkan kami di sini atas tujuan yang Tuhan inginkan. Biar Tuhan akan berkati setiap anak-anak Tuhan, baik di SMA Negeri 1 Meranggen, juga 2 Meranggen, di mana mereka adalah Kristus-Kristus kecil yang Tuhan pilih ditempatkan di sini. Biarlah mereka bisa menjadi teladan kasih seperti apa yang sudah kami dengar melalui firman Tuhan tadi. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua supaya hari ini kami boleh semakin Engkau perlengkapi secara rohani dan kami akan pulang Tuhan meninggalkan tempat ini, tetapi biarlah api semangat mengasihi kami terus menyala-nyala sehingga orang lain bisa melihat Kristus di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Tuhan akan memberkati Pak Ferry, Pak Eko yang hari ini juga ada dan merealisasikan ibadah ini. Demikian pula kami guru-guru yang ada di SMA Negeri 2 Meranggen. Tuhan akan tolong memberi hikmat kepada kami. Juga kepada setiap anak-anak Tuhan akan memberkati sukacita masa depan yang cerah untuk mereka serta bagaimana Tuhan akan terus berkarya dalam hidup mereka. Demikian pula Tuhan Yesus untuk tim GBI Gajah Mada, Babe Yo, Mas Gandhi juga
Terry, Tuhan akan tolong, Tuhan akan campur tangan supaya pelayan mereka terus Engkau gerakkan supaya mereka terus bisa memberi dampak yang luar biasa kepada kehidupan setiap anak muda dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat kemurahan Tuhan hari ini. Di dalam nama-Mu kami aminkan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami mewakili SMA Negeri 1 Meranggen mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Kristianto dan kepada Bapak Ibu Guru SMA 2 Meranggen juga terima kasih. Saya tidak lupa meskipun terlambat, selamat Natal, Tahun Baru. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin, selamat pulang dan nanti bisa mendapatkan sebenarnya ramah tamah tapi karena situasi dan jam yang harus dikejar, dibawa pulang saja. Seadanya, mohon maaf itu tanda kasih saja. Terima kasih. Selamat siang. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu.